Kita bahas lagi pagi ini sidang etik Richard Eliezer bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, ini kan sidangnya tertutup untuk sidang etik Richard Eliezer. Bagaimana memastikan kalau sidang ini akan berjalan dengan transparan, dengan memang tidak ada intervensi dari apapun atau dari siapapun di dalamnya, dan hasilnya memang tidak ada bersih begitu hasil dari sidang etik ini? Ya, Mas Pascalis, memang itu aturannya memang tertutup karena konteksnya di sini adalah ini terkait dengan rahasia negara ya. Karena kan konteksnya ini kan jabatan yang diemban dalam tugas kepolisian ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak menjadi konsumsi publik dan berbahaya kalau jadi konsumsi publik. Tetapi di dalam itu tadi kita dengar dan saya dengar ada Kompolnas ya, yang akan ikut, kalau nggak salah ada Pak Beni Mamoto dan satu lagi ya. Jadi saya kira ini bisa menjadikan representasi pengawasan yang baik ya terkait dengan sidang kode etik ini. Cuma ada satu memang tidak ada dalam aturan, tapi sebaiknya menurut saya harus ada perwakilan dari LPSK di situ karena sampai saat ini LPSK mempunyai peran dalam perlindungan terhadap saksi dan korban. Walaupun sebenarnya ya dalam pengaturan LPSK itu terkait dengan sidang tindak pidananya dan bukan sidang kode etiknya begitu. Tapi saya tidak tahu persis apakah sekarang ini masih dalam perlindungan LPSK atau tidak. Kalau tidak dalam perlindungan LPSK berarti sidang kode etik ini tidak perlu ada LPSK di sana. Tapi kalau masih dalam perlindungan LPSK maka itu melekat ya dalam jiwa Eliezer, dimanapun dia diperiksa, kemanapun dia diperiksa harusnya LPSK mendampingi begitu. Dihadirkan, Saudara Richard Eliezer sudah hadir untuk mengikuti sidang etik pada hari ini yang sudah digelar juga, berarti tadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, menggunakan seragam lengkap kepolisian pada siang hari ini. Ini menjadi vonis kedua berarti ya setelah pada pekan lalu ia menjalani vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang Jamin, ini kan kalau ada pro kontra juga yang muncul di masyarakat bahwa mungkin seharusnya Eliezer ini sudah tidak lagi berada dalam kepolisian. Lalu juga ada yang bilang kalau dia di kepolisian dikhawatirkan adanya intervensi atau ada ancaman untuk Eliezer mengingat juga jabatannya yang masih rendah di badan kepolisian. Ini bagaimana Bang Jamin melihatnya? Bang Jamin, audio bisa di... mohon maaf. Ya, terkait dengan perannya tentu kita melihat ini bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi begitu dalam konteks sidang ini begitu. Saya tadi kembali lagi saya ingatkan ya dalam konteks pendampingan LPSK itu sangat penting kalau memang masih dalam perlindungan begitu. Jangan hanya Kompolnas di sana karena kan kita tidak tahu bagaimana bentuk pertanyaan dalam rangka perlindungan terhadap Eliezer ini begitu. Itu sih perhatian yang sangat saya soroti, Mbak. Begitu. Oke, ini berarti salah satu peran penting juga LPSK di sini. Tapi bersamaan dengan sidang etik ini, kemarin juga Dirjen Pas ini menyampaikan Bang Jamin kalau akan memberikan remisi untuk Eliezer. Nah, ini nanti sistemnya bagaimana Bang Jamin untuk semacam hadiah remisi untuk Richard Eliezer dari Dirjen Pas karena sebagai justice kolaborator juga? Ya, terkait dengan peran justice kolaborator memang itu hak-hak yang didahulukan untuk mendapatkan hak-hak remisi tersebut ya. Jadi dia mempunyai hak untuk didahulukan untuk mendapatkan. Biasanya kan dalam konteks ini kan orang harus menunggu ya, menunggu hari raya atau hari lainnya. Tapi kalau ini enggak, dia bisa diberikan lebih dahulu remisi tersebut karena status JC tersebut. Itu yang bisa langsung diterimanya begitu. Jadi itu merupakan hak-hak jadi seorang justice kolaborator untuk mendapatkan remisi dan rehabilitasi, bahkan pengurangan ya terhadap hukuman dengan PB ya, pembebasan bersyarat dan asimilasi. Itu hak yang harus didapatkan lebih dahulu begitu.